Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam malaikat. Ya. Nah, jadi macam-macam malaikat. Yang pertama ada tujuh macam malaikat. Ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikat hafun ya, hafun. Ada malaikat hafun. Kemudian ada juga malaikat katabah. Malaikat ruhaniyun. Kemudian ada malaikat tadi hamalatul arsh. Kemudian ada pula malaikat hafun, ada malaikat ruhaniyun, ada malaikat karobiyun, kemudian ada malaikat safaroh, ada juga malaikat hafadoh, dan juga ada pula malaikat katabah. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan apa itu malaikat hamalatul arsh, apa itu malaikat bla bla dan bla bla. Yang pertama, apa itu malaikat hamalatul arsh? Malaikat hamalatul arsh yaitu biasanya itu malaikat yang paling tinggi. Biasanya di dunia ini cuma ada 4 dan nanti di akhirat ada 8. Nah, malaikat arsy ini Nah, jadi malaikat arsy ini adalah malaikat yang ya tingkatannya paling tinggi. Nah, arsy sendiri juga yaitu adalah ciptaan Allah yaitu yang makhluk Allah. Arsy itu adalah makhluk Allah yang dimana paling besar. Nah, jadi biasanya itu warnanya hijau paling besar. Nah, kemudian di dalam arsy juga terdapat 1000 cahaya, Nah, kemudian ada pula malaikat hafun. Malaikat hafun yaitu adalah malaikat yang mengelilingi arsy. Nah, jadi tadi malaikat hamalatul arsy itu adalah malaikat yang angkat arsy. Nah, kemudian ada malaikat hafun, malaikat yang mengelilingi arsy. Nah, jadi malaikat yang mengelilingi arsy di barisan depan itu ada 70.000. Kemudian di barisan belakangnya itu ada 70.000 malaikat, dan di barisan belakangnya lagi ada 70.000 malaikat yang dimana saling berhadapan-hadapan. Nah, jadi malaikat hafun ini itu dimana kedua tangannya itu disimpan ke leher, kemudian disimpan pundak. Jadi gini. Nah, kalau nggak salah sih gitu. Dalam bayangan saya seperti itu. Nah, kemudian masing-masing barisan ada yang membaca takbir, ada juga yang membaca tahlil, Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Nah, kemudian di dalam ya pokoknya ada. Kemudian juga Allah tuh menciptakan tabir. Nah, ada banyak tabir, ada bermacam-macam tabir. Ada 70 tabir cahaya, 70 tabir gelap, 70 tabir intan putih, ada 70 tabir air, dan ada pula 70 tabir dari kesejukan. Nah, jadi untuk yang satu ini tidak bisa dibayangkan karena hanya Allah yang mengetahui. Ya, pokoknya gitu. Nah, kemudian ada pula malaikat ruhaniyun. Nah, di mana malaikat ruhaniyun yaitu adalah dari bangsa ruhani, yang dimana biasanya itu malaikat ruhani ini berada di dalam bumi putih seperti marmer. Nah, jadi malaikat ruhani ini memiliki suara yang keras ketika berzikir. Nah, jadi apabila suaranya ini didengarkan kepada manusia, maka bumi itu akan hancur karena saking kerasnya. Nah, kemudian bumi putih ini atau marmer ini panjangnya itu lebarnya itu selebar 40 hari mengelilingi matahari. 40 kali mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada pula malaikat karobiyun. Nah, jadi malaikat karobiyun itu adalah di mana kepala dari para malaikat yang ada di arsy. Kemudian ada pula malaikat safaroh. Nah, malaikat safaroh ini adalah malaikat yang menjadi penghubung antara Allah, Nabi dan makhluknya. Nah, contohnya malaikat safaroh ini ada 4 macam. Ada ada siapa? Jibril, ada pula Mikail, Israfil, dan kalau nggak salah siapa? Jibril, Mikail, Israfil, dan satunya lagi itu Israel. Nah, jadi sesuai tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil itu meniup sangkakala kalau
Israel mencabut nyawa. Nah, jadi Israel sendiri juga mencabut nyawa melalui dua tempat. Ada yang melalui ubun-ubun, ada pula yang melalui mulut. Nah, kemudian ada pula malaikat hafadoh. Malaikat hafadoh adalah malaikat penjaga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Nabi, ada berapa malaikat yang menjaga?" Totalnya itu ada 20. Nah, di mana aja kah itu? Yang dua itu di kanan kiri manusia. Nah, satu kanan, satu kiri. Nah, jadi biasanya malaikat yang di kanan itu mencatat semua amal baik kita, meskipun itu hanya niat. Misalnya kita ingin niat sholat tahajud, nah itu akan dicatat satu amal kebaikan. Nah, apalagi kita sudah mengerjakannya. Nah, kemudian ada pula malaikat yang di kiri, yaitu mencatat amal buruk. Nah, ketika seseorang itu mengerjakan amal buruk, kemudian malaikat yang di kiri ini akan bertanya kepada malaikat yang di kanan, "Wahai malaikat yang di kanan, apakah aku harus mencatatnya?" Kemudian malaikat itu pun menjawab, "Tunggu 24 jam, apabila dia tetap melakukan hal yang seperti itu dan tidak bertobat, maka catat satu kejahatan." Bayangin kita melakukan kejahatan, tunggu 24 jam, kalau nggak tobat dicatat satu saja. Apabila kita niat berbuat kebaikan, itu sudah dicatat satu kebaikan walaupun hanya 1 menit. Nah, kemudian ada pula di daerah muka, satu di muka dan satu di belakang muka. Malaikat penjaga. Kemudian ada pula malaikat penjaga yang ada di ubun-ubun, satu malaikat penjaga di ubun-ubun. Kemudian 2 malaikat penjaga di bibir, ada satu malaikat penjaga di mulut. Nah, agar mulutmu tidak kemasukan serangga-serangga seperti ular dan lain-lain. Nah, kemudian ada pula 2 malaikat yang berada di mata. Nah, kemudian yang terakhir ada malaikat katabah atau malaikat penulis. Nah, malaikat katabah ini menjadi malaikat-malaikat mulia yang menulis lauh mahfud. Nah, jadi malaikat juga terdapat memiliki banyak macam. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan lebih dari itu. Oke, sekian dari saya. Aku yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.